Jadi teman-teman tahu nggak Geston itu apa? Nah, Geston itu adalah gesek tunai singkatannya. Biasanya kalau kita punya kartu kredit, kalau kita mau ngambil uang secara ilegal, kita bisa ke tempat orang-orang yang ngambil, yang bikin jasa Geston itu. Jadi dipotong 3%, kita dapat uang cashnya gitu. Dan itu ilegal teman-teman, nggak boleh. Itu melanggar aturan gitu. Dan banyak orang yang apa namanya, Itu udah jalan terakhir lah. itu udah jalan mepet lah gitu. Karena gue dulu pun juga main Geston gitu. Karena gue dulu pernah sempat main kartu kredit, berkutat di situ tuh utang gali lubang tutup lubang yang main Geston. Makanya gue ngerti banget soal Geston itu gitu. Ya. Dan lanjut ke cerita tadi, akhirnya lu 13 ribunya itu kekumpul. Kekumpul 13 ribu. Kekumpul. Ada yang selain Geston dari mana lagi nih? Nah, tadi kan gue udah sempat bilang, gue main saham kan. Ngambil dari uang saham itu. Uang saham ini. Jadi, Oke. jadi saat itu, gue bersihin semua portofolio gue. Lu bersihin semua? Iya, gue cuma sisain kayak yang udah benar-benar enggak, gue cuma sisain kayak ada tinggal 10 juta doang kayak. Oke. Sisanya gue tutup tuh. Ya kan ada yang memang kayak cuma rugi 1% gue tutup. Kan masih gede kan. Gitu. Nah, gue itu tuh dapat 13 ribu. Jadi akhirnya kekumpul 20 ribu total tuh ya? 20 ribu. Enggak. Kata dia kan 20 ribu. Tapi kan sebenarnya kan yang gue masukin adalah 15 apa 16 ribu kan. Iya. Uang lu sebenarnya 16 ribu ya gitu. Iya, karena kan katanya sisanya dia yang masukin kan. Dia masukin ya. Kita cuma kan nggak tahu bener masuk atau enggak gitu. Jadi tapi bener di ID gue tuh adalah 20 ribu. Oke. Gitu. Nah, terus untuk main si Explosion ini. Iya, dan lu akhirnya menang atau enggak tuh? Dapat. Di aplikasinya di webnya itu lu menang jadinya. Iya. Boleh tau nggak lu menangnya berapa? Maksudnya jadi dapat berapa gitu? Jadi berapa? Kalau nggak salah ingat itu jadinya sekitar 160 ribuan. 160 ribu Gi? Iya. 166 kayak angka pastinya gue. Hampir 2 M ya Di? Iya. Oke. Bagus banget ya kalau beneran ya. Kalau beneran langsung kayak mendadak. Bagus banget ya kalau beneran ya. Iya. 160 ribu kok. Oke. Ya kan? Nah, tadi kan gue udah jelasin. Si tantenya yang tahu triknya kan. Nah, jadi ternyata si Explosion ini ceritanya tuh mereka tuh punya beberapa klien. Gue tuh salah satunya. Oke. Ya kan? Jadi kayak mereka tuh nge-trick sistem untuk tahu angkanya. Oke. Dan jadi kayak lotre tuh gini, lotrenya kayak dalam 1 menit atau 2 menit angkanya tuh kita mesti input, habis itu rolling kena. Ya kan? Gue sih waktu itu ngerasa dari 10 try gue nggak ada salah input. Tapi begitu besoknya katanya ada klien dia yang mau narik kan, udah menang juga mau withdraw, klien yang lain nge-freeze. Jadi ditanya ke gua, Gi, punya lu ke-freeze nggak? Maksudnya lu sempet kontekan sama klien lain juga ya? Enggak, gua nggak klien. Gua cuma dia tahu ini yang nanya lu nge-freeze ini siapa? Si Gina, tantenya. Iya. Oke, dia cerita ada klien lain di freeze gitu. Iya, kayak pura-pura panik kan. Kayak tantenya bilang ke dia, ini ada salah satu klien nge-freeze nih. Coba tuh tanya si Anggi, dia salah input nggak? Ya gue berasa nggak salah. Ya mungkin karena ada panik juga. Karena kan kayak 1 menit lu mesti itu kan nggak terlalu mikir pasti kan. Cuma gue sih ngerasa nggak ini. Cuma pas screenshot gue udah bilang apa yang ini gitu kan. Gue ada ragu sendiri. Nah mungkin gara-gara gue juga ragu, dia pakai tuh. Oh iya nih lu salah isi nih di sini nih. Dengan alasan itu jadi hadiahnya di freeze. 160 ribuan tadi. Di freeze. Itu masih belum sadar ya Gi? Belum. Masih emang lagi di freeze kali ya gitu. Jadi gue mesti ngapain gitu? Masih kayak salah gua nih. Gue justru kayak gitu kok. Oke. Gue kayak jadi ngerasa bersalah. Jadi kan kayak tertuduh kan kayak gara-gara gua semua kelompok nih nggak bisa narik nih. Gitu. Oke, terus? Nah, terus katanya gue chat dengan CS chat
chat-chatan, habis itu gue chat CS, gue mau narik nih, tapi nggak bisa gitu kan. CS-nya bilang, oh iya, supaya lu bisa narik 160 ribuan ini, lu taruh lagi 10%. Dari 160 ribu ini? Iya. 16 ribu lagi dong? 16 ribu lagi. Oh. Terus? Iya kan? Gue bilang, ya gue udah gak punya apa-apa nih gitu kan. Iya. Enggak, kayaknya Gestun nih buat, kayaknya ada beberapa tuh Gestunnya tuh yang gue masukin untuk tebus tadi sih. Untuk tebus yang 16 ribu ini? Iya. Oke. Waktu itu gue udah... Gila, itu dia sampai diperas sekering-keringnya ya? Kayak peras jeruk kok. Iya. Kayak bikin es jeruk kan diperas banget kan. Oh, oke. Terus? Nah, apa namanya? Udah, ya itu gue... Kekumpul tuh di 16 ribu? Untungnya enggak. Enggak kekumpul? Untungnya enggak kekumpul. Oh. Kok gue bilang untung ya? Ya, kalau kekumpul ya lu ketepu lagi. Intinya lu 16 ribu tuh lu gak top up ya? Gue udah masukin. Berapa? Berapa ya? Ngoceng? 80 apa? 80 juta? Iya, apa cepet? Duit lu banyak ya? Enggak kok, kere gue. Banyak kali duit lu ya? Gaji lu gede ya Gi ya kerjanya Gi? Enggak, masih ada yang lebih gede lah. Masih ada yang lebih gede. Di atas langit ada langit. Biasanya orang sombong begitu ya. Masih ada yang lebih gede lah. Hah? Enggak lah. Makanya es krim Medan ya gak? Kenapa? Oke, terus gitu. Jadi lu 16 ribu ini lu sempet top up 80 juta. Berarti sekitar 8.000 dolaran. 7.000 dolar sekian. Segitu kayaknya. Oke. Hampir setengahnya. Tapi ya gitu, udah panik. Itu kan? Uang lu? Apa uang pinjaman lagi? Apa dari mana gitu? Ada uang gua, yang gua ada Gestun juga. Ada yang gua pinjam teman. Pinjam orang, gua ada pinjam orang. Nah, habis itu apa yang membuat lu jadi lu nggak lanjut lunasin 16 ribu itu Gi? Oh, gara-gara nggak ada uangnya kok. Gue kira mah sadar ya gitu ya. Aku sadar, aku tertipu gitu. Awalnya kan gue panik dong, kayak gini kok. Lu waktu itu gue masih mikir gini, di depan mata gue punya 160 ribu nih. Gue taruh 10%, gue dapat 160 ribu nih. Iya kan? Paling nggak kalau potong 16 berarti kan gue masih ada 116an kan? Iya. Gue masih mikir gitu, jadi gue berusaha tuh buat, kayak orang kalap. Ya kan? Gimana nih cara gimana nih? Habis itu terakhir gue udah ngobrol. Sebut nama atau nggak usah? Oh, maksudnya lu ada ngobrol sama satu orang gitu ya? Dan orang ini nasihatin lu? Iya, dia gue bisa bilang mentor juga lah. Orang ini mentor. Ya kita sebut saja namanya Kodarwin ya. Oke, terus? Iya, jadi tuh kayak hampir seharian tuh ngobrol doang tuh dengan Kodarwin tuh. Gue jelasin tuh, dia bacain chatnya gitu kan. Dia bacain semua, jelasin. Terus terakhir adalah, Gi, lu ditipu. Di situ gue masih nggak percaya kok. Oke, masih nggak percaya? Gue masih nggak percaya. Terus Kodarwin nantangin. Ya udah gini, lu ngajakin ketemuan. Kalau lu berhasil ketemuan, sisanya Kodarwin yang top upin. Iya kan? Oke. Tantangannya menarik ya? Menarik ya. Karena sekalian ketemuan kan. Nah, ya udah gue coba dong, berusaha dong ketemuan. Dan saya chat terus gitu kan. Ditolak kok. Dia bilang, oh belum bisa ketemuan gitu kan. Kayak gitu. Singkat cerita, ya gue mesti nerima dong fakta pahitnya gitu kan. Waktu itu begitu, kayak biasa kok. Orang ketipu kan nggak merasa dia ketipu kan? Iya. Jadi orang ketipu adalah dia tidak tahu lagi ditipu. Iya. Iya kan? Orang yang dibohongi ciri-cirinya adalah dia nggak tahu lagi dibohongi. Pinter ya netizen. Nah kayak ini nih, gue nggak tahu lagi tipu nggak nih. Oh. Terus? Gitu. Jadi apa namanya? Ya gitu. Kayak masih gue masih diantara merasa ditipu dengan masih merasa ini benar. Oke. Kayak gitu bolak-balik ada kayak dilema gitu juga kan, kayak ya gue bodoh banget gitu kan, bego maksudnya bodoh banget gitu. Terus kayak nyesel juga ada. Terus ya udah, terakhir singkat cerita
gue terima si fakta pahit ini, ya udah tuh mau nggak mau kan, cari ketemuan juga nggak bisa kan, gitu. Itu udah langsung dia hilang udah? Oh enggak kok. Masih. Oh. Jadi emang gue langsung kayak, karena gue udah tahu tipu nih, gue kadang ada ladenin chat dia, kadang enggak. Tapi kayaknya abis itu kan HP gue kan masih HP lama kan, memori gue penuh kok. Iya. Jadi setelah beberapa lama memori gue penuh, aplikasi chatnya ini kayak nggak bisa dipakai, mode cloud gitu. Jadi gue mesti install ulang. Ternyata tuh setelah gue ada install ulang, dia masih chat. Gitu. Masih chat. Nah. Jadi sampai mana? Dia ngechat tuh buat apa? Maksudnya masih ngajak lu untuk top up gitu? Enggak. Kayak ngechat tanya kabar. Oh, dia gitu. Masih recovery supaya hubungannya nggak rusak gitu ya? Iya. Siapa tahu ada bisa mancing kedua kali kan? Iya. Gitu. Gitu. Ya gitu. Dan akhirnya lu sadar untuk menerima ini udah ditipu gak akhirnya gitu? Iya. Berarti endingnya lu di tahun berapa itu udah sadar? 2021 kah? Oh masih kok. Jadi itu kan kejadian di September 20. Di September 20 juga gue sadar. Oh oke. Jadi kejadiannya kayak, itu kejadian berarti cepat ya? Nggak nyampe sebulan gitu ya? Gak nyampe sebulan, berarti kayak sebulan. Paling mentok 3 minggu lah. Oh. 3 minggu tapi kayak langsung gitu kan. Oh, oke. Cepat banget kan. Kayak roller coaster gue kayak. Iya. Gue ketemu orang asing. Nah, yang gue mau tanya nih, lu perasaannya gimana waktu lu udah mulai sadar, wah gue ditipu nih. Wah. Gue mungkin kasih tau perasaan kayak tiba-tiba menang 1 M dulu gitu kan. Iya. Jadi begitu di webnya tuh ditulis hadiahnya 160.000 kok. Tuh kayak, besok ngapain nih gitu loh. Iya. Tidur tuh masih senang, bahagia. Tidur masih kayak di awan-awan gitu kan. Karena lu menang $160.000 kan. Iya, lagi mikir tuh, waduh ini kalau dicairin kena pajaknya segini. Udah mulai, waduh gue mau invest apa lagi ya gitu ya. Iya. Oke. Udah mulai berangan-angan kan. Besoknya karena kayak yang chatnya di freeze, langsung kayak, waduh, gue besok tidur di mana nih? Di kolong jembatan mana nih? Terus habis itu ketemu Ko Darwin, itu nggak nyampe seminggu? Kejadiannya kalau nggak salah Kamis, gue ketemunya Sabtu. Jadi dari Kamis sampai Sabtu, itu gue masih berusaha buat nyari-nyari terus. Sabtunya baru gue benar-benar kayak berusaha buat makan pil pahitnya. Kalau ini mulai rilis ini udah mulai penipuan gitu ya kan. Gue terlalu naif atau gimana, terlalu bego. Nah di situ mulai tuh maksudnya iya kayak gitu, mulai menerima kan. Udah mulai menerima. Nah maksud gue yang gue tanya tadi itu, perasaan lu gimana setelah lu sadar lu apa yang lu lakukan gitu? Maksudnya lu sempet nyalain diri sendiri kah? Atau misalnya lu mulai stres kah? Atau mulai menghilang dari komunitas bla 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 gitu? Ada lah kok. Pertama kali yang gue salahin diri sendiri adalah, kok gue bisa bego ya, input nilainya salah ya. Lu masih belum sadar ya? Itu penyesalan pertamanya. Kok ketahuan sih ketemu gitu. Gitu. Tapi terlepas dari itu, penyesalan adalah itu udah pasti yang tadi. Kok bego gitu kan. Terus? Kayaknya udah habis. Oh belum. Ya penyesalan adalah kayak, ya kok gua gampang banget percaya orang. Kayak mungkin bukannya bilang berarti kita nggak boleh percaya orang. Tapi ya jawabnya secukupnya aja gitu kan. Jangan terlalu inilah. Ya gue tadi jawabnya udah lebih juga nih kayaknya. Terus kalau bilang menghilang dari Komsel, karena masih WFH, maksudnya masih pandemik juga, kan Komsel juga Komsel online kan. Iya, jadi lu nggak berasa gimana ya. Iya, nggak berasa. Yang kemarin lu sempet cerita kan, jadi Anggi sempet cerita sama gua tuh sempet pengen menghilang dari dunia gitu. Oh iya, jadi gue setelah gue mau nerima kejadian ini, gue mikirin beberapa plan. Iya. Iya kan.
Kayak plan pertamanya apa, plan apanya apa, ada plan worst case-nya nih, pingin exit. Gitu. Oke, jadi Anggi sampai, karena kan emang setelah lo hitung-hitung semua itu angkanya gede banget kan gitu. Maksudnya kalau misalnya gue mesti bayar besok, habis udah. Karena gini exit kok. udah. Karena gini kok, dari uang, tadi kan gue udah bilang uang saham kan? Iya. Uang saham ini pun gue muternya pakai KTA kan, ada yang gue pakai KTA. Oh, lu ada muterin uang saham pakai KTA juga? Iya. Oke. Itu KTA-nya kayak cepet atau berapa gitu. Gede juga jadi kan? Lu mesti bayar KTA itu juga kan? Iya. Oh. Jadi ya yang bikin, oh ya tadi kan katanya ada stres atau enggak? Ada stres banget lah. Apalagi kayak lu kemarin malam udah mimpinya, iya di atas awan-awan nih, di atas awan nih. Besok tiba-tiba stresnya ya uangnya hilang gitu kan? Iya, jadi kayak langsung miskin mendadak gitu, kayak kaget gitu, syok. Iya kan? Bukan bilang menangnya doang, tapi kapital awalnya lu hilang juga kan? Jadi minus kan? Kayak gitu, stres pasti ada stres. Stres banget lah. Gue tuh sampai kayak gini, kalau mau ngebayanginnya kayak pas lagi mandi nih, lagi shower nih, gue tuh pukul tembok. Sampai lu nyalain diri lu sendiri gitu ya? Iya. Pukul tembok gitu kan, kayak bego banget gitu loh. Gitu. Dan itu lu nyelesainnya itu berarti kan udah masuk 2020, sekarang 21, sekarang 22. Boleh tahu nggak maksudnya sekarang apakah lu masih berjalan melunasi utang-utang itu, apa udah lunas gitu? Hampir berapa persen yang udah lunas atau udah lunas semua gitu? Puji Tuhannya sih udah beres. Udah beres semua. Oke. Udah beres semua. Sih. Cuma ya gitu kok, selama itu kan berarti gue mulai prosesnya dari Oktober 20. Iya, sampai Maret tahun ini kan. 2022. Iya. Beres sampai 22 lah. Nah, ya pasti prosesnya panjang lah ya. Iya, berdarah ya, dikejar debt collector. Iya. Ditelepon gitu. Iya. Panjang lah. Kayak sampai benar-benar ada satu hari tetap kerja kan. Tetap kerjaan stres gitu. Gue sampai satu hari cuma bisa angkat tangan doang gue. Gue di kamar gitu kan. Gue angkat tangan. Gue udah gak kuat Tuhan. Nangis. Gue cuma bisa angkat tangan. Terus apa namanya? Berlutut di samping kasur udah gitu dong. itu padahal lagi masih jam kantor. Udah kayak film-film Korea lu. Udah sampai give up. Iya, itu ada berapa kali. Padahal masih jam kantor kan. Udah mau kerjaan juga tugas kayak udah blank kan. Cuma bisa gitu kayak angkat udahlah kayak bener-bener gue udah bingung nih Tuhan mau ngapain lagi gimana gitu kan. Iya. Kayak gitu. Mau ngapain lagi gimana? Kayak ya udahlah. Bukan bilang berarti ya udahlah kayak nyalahin Tuhan, bukan bilang kayak lu udah nyerah aja gitu ya. Udah nyerah plus kayak ya berserah kali ya. Mau gimana lah gitu kan. Iya. Gitu. Iya. Ya emang tapi lu setelah lu lewatin semua ini lu belajar apa gitu? Maksudnya Tuhan ngomong apa sih sama lu gitu? Lewat proses ini apa yang lu pelajari pasti lu lebih ngerti kan, maksudnya lebih tahu, lebih berhikmat, lebih bisa ngandelin kebenaran gitu maksud gua gitu. Nah, apa yang lu pelajari dari kisah lu yang begitu menyeramkan ini gitu? Satu. Apa? Yang pasti, jangan serakah. Jangan serakah ya. Awal dari kejahatan adalah cinta uang. Serakahnya kan? Iya. Bukan uangnya. Uang tuh cuman itu doang, kan, benda mati. Uang kan hamba yang baik, Tuhan yang jahat kan? Betul. Gitu. Ya tadi, gue belajar banyak banget. Serakah ya? Mulai dari tentang keuangan. Kalau galau enggak ya? Galau pasangan? Galau pasangan mas sebenarnya dari dulu tuh gue masih belum terlalu mikir. Iya. Gitu. Cuman karena ada yang goda ya. Ya udah. Mikirnya gini kok. Mikirnya kan sambil menyelam minum air kan. Iya. Kan siapa tahu orangnya benar gitu maksud gua kan. Gitu. Ternyata tenggelam. Iya. Pikirnya udah kan nyelam minum air, tenggelam kan jadi kan. Nggak naik ke atas. Peribahasanya berarti salah dong ya? Iya. Itu sebenarnya ya kita nggak usah bahas peribahasa ya kayaknya. Nggak penting ya.
Ya jadi teman-teman kita belajar sih, maksudnya dari kisah Anggi ini kenapa sih kita munculin sosok Anggi ini supaya bukan lagi jelek-jelekin Anggi ini teman-teman, karena Anggi pun sendiri juga tahu ini salah dan dia mau ceritain ini ke kita semua supaya kita bisa belajar nih, jangan sampai kita terjebak di kesalahan yang sama yang sudah dilakukan oleh orang lain nih teman-teman. Dan sebenarnya ini udah banyak diceritakan sama media sosial juga gitu, kayak film di Netflix Tinder Swindler itu juga itu baru muncul tuh. Iya, maksudnya itu lu dulu baru film itu kayaknya baru booming gitu maksud gue. Iya. Iya ini kan? Kita sebenarnya podcastnya telat nih kok. Podcastnya telat gitu. Sebenarnya itu udah diajarin sama media sosial juga, maksudnya platform TV juga udah ajarin banyak oknum-oknum yang memakai karena kondisi pandemi ini orang semua masuk ke online, jadi banyak penipuan. Dan teman-teman yang masih belajar untuk yang kata Anggi tadi yang nggak serakah gitu, maksudnya nggak tamak lah gitu dengan uang gitu. Dan kita juga belajar sih, maksudnya lewat cerita ini Anggi bisa menang karena dia cerita sama orang gitu. Kalau lu jalanin sendiri Gi, pasti lu makin ketipu gitu. Pasti gue makin ketipu. Iya gitu. Tapi karena Anggi cerita sama pemimpin, sama orang yang lebih ngerti, orang yang lebih yang bisa dipercaya lah. Yang bisa dipercaya gitu ya. Akhirnya Anggi ya bisa keluar dari case ini gitu. Nah, jadi teman-teman coba lewat cerita ini kita mau belajar sama-sama. Kita nanti akan banyak lagi dengar kisah Anggi kalau ada kesempatan, karena ini ceritanya masih panjang banget nih teman-teman. Masih panjang banget gitu ya. Oke teman-teman, thank you buat semuanya. God bless you. Oke.